kami mohon kepada seluruh panitia dan peserta webinar sastra untuk mempersiapkan diri karena acara akan segera dimulai. Saya mohon untuk seluruh peserta dan panitia mematikan mikrofonnya dan menyalakan kamera terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu seminar sastra program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Ibu Pipit Mugi Hadayani, SSMA. Yang kami hormati, Ketua Umum Ikatan Pemuda Sastra Pati, Saudari Riza Umami. Ketua Panitia Webinar Sastra, Saudari Apriana Tebai. Tak lupa segenap peserta dan panitia webinar sastra yang kami banggakan. Selamat datang dan terima kasih para peserta yang telah mengikuti acara webinar sastra pada hari ini. Perkenalkan, saya Eka Desi Oktaviani sebagai pembawa acara pada webinar sastra Ikatan Pemuda Sastra Pati dengan tema Eksistensi Karya Sastra Menghadapi Kekalutan Pandemi. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kita dapat bertatap muka melalui via Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, memasuki acara yang pertama ialah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk tegak. Hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia kepada Saudari Apriana Tebai. Saya persilakan. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu seminar sastra, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Ibu Pipit Mugi Handayani, SSMA. Yang saya hormati Ketua Umum Ikatan Pemuda Sastra Pati, Saudara Riza Umami. Tak lupa segenap panitia webinar sastra dan para peserta webinar sastra yang saya banggakan. Selamat datang. Terima kasih para peserta yang telah mengikuti acara webinar sastra pada hari ini.
Perkenalkan, saya Apriana Tebay selaku Ketua Panitia Pelaksana Webinar Ikatan Pemuda Sastra Pati dengan tema Eksistensi Karya Sastra Menghadapi Kekalutan di Masa Pandemi. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di via Zoom dan bertatap muka dalam keadaan sehat dan walafiat. Hadirin sekalian, kita tahu pada masa-masa ini dilanda pandemi yang semakin meningkat. Tentu ini menghambat segala aktivitas, namun tidak dengan karya yang dihasilkan untuk tetap meningkatkan keterampilan di masa pandemi ini. Saya harap dengan mengikuti webinar ini secara sungguh-sungguh, teman-teman mendapat materi yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi bahan pembelajaran di masa mendatang. Akhir kata, saya mewakili Ketua Panitia, memohon maaf jika dalam berjalannya acara ini nanti ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman. Semoga teman-teman tetap bersemangat dan siap untuk eksistensi karya sastra menghadapi kekalutan di masa pandemi, dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Terima kasih, salam semangat. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Pemuda Sastra Pati sekaligus membuka acara. Kepada Saudari Riza Umami, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Pipit Mugi Handayani, SSMA, yang saya hormati Ketua Panitia Webinar Mbak Apriana, serta teman-teman panitia dan peserta webinar sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita hantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya kehendaknya lah acara webinar yang bertemakan eksistensi karya sastra menghadapi kekalahan pandemik ini dapat terlaksana. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran tepat waktu teman-teman peserta webinar kali ini. Tema webinar eksistensi karya sastra menghadapi kekalutan pandemik ini diangkat karena memprihatinkannya karya sastra di tengah-tengah pandemik seperti ini. Saya berharap dengan mengikuti webinar ini secara sungguh-sungguh, teman-teman mendapatkan materi yang fresh dan dapat lebih kreatif dalam membuat karya sastra meskipun di tengah-tengah pandemi. Jangan sungkan untuk mencatat poin-poin penting yang sudah dijelaskan pemateri, dan silakan nanti tanyakan kepada materi saat sesi tanya jawab. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga kerja keras rekan-rekan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang ada di webinar ini menjadi jariah bagi rekan-rekan semuanya. Amin. Akhir kata, saya mewakili panitia, mohon maaf jika dalam berjalannya acara ini ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini sekalian saya membuka acara pada pagi hari ini. Acara resmi saya buka. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan materi dari para narasumber yang akan disampaikan oleh pemateri pertama kita dengan judul seminar Komparatisme Feminis Karakter Tokoh dalam novel Demian karya Herman Hesse dan Alicia, serta pemateri kedua kita dengan judul seminar Relasi Tokoh Perempuan dan Budaya Islam dalam novel Wanita Berkalung Sorban karya Abaidah El Khaliki yang akan dipandu oleh moderator. Sebelumnya, saya akan membacakan kurikulum vitae moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada sesi pertama dan kedua. Nama, Putfi Reda Fatu Febrima, lahir di Pati, 27 Februari 2000, merupakan anggota Ikatan Pemuda Sastra Pati dan memiliki moto hidup, jatuh untuk bangkit, bangkit untuk jatuh. Kepada moderator disilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada MC Mbak Eka Desi Oktaviani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi teman-teman semua, apakah masih semangat? Masih Mbak Putri. Masih. Ya, ini kok kameranya pada mati ya teman-teman. Yuk dinyalain yuk biar tambah semangat. Nah, kalau sini kan terlihat gitu cantiknya, gantengnya. Sebelum memasuki ke acara inti, sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari pembicara kita. Yang pertama yaitu ada Mbak Lintang Sartika Dewi, lahir di Pati, 26 Oktober tahun 2000, merupakan mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, memiliki moto hidup, jangan pernah menyerah sebelum berperang di medan tempur. Dan Mbak Lintang akan membawakan materi dengan tema komparatisme feminis karakter tokoh dalam novel Demian karya Herman Hesse dan Alicia. Apakah kepada Mbak Lintang, apakah sudah siap? Sudah, Mbak Putri. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Lintang Sartika Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Mbak Lintang. Oke, di sini saya akan menyampaikan materi tentang feminisme, yaitu pada judul komparatisme feminis karakter tokoh dalam novel Demian karya Herman Hesse dan Alicia. Minta tolong oleh penampil untuk share screen PPT yang sudah saya kirimkan ya. Oke, lanjut saja. Pada judul komparatisme feminis karakter tokoh dalam novel Demian karya Herman Hesse dan Alicia, di sini siapa sih yang tahu apa itu tentang kajian feminisme? Feminisme yaitu serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai kesetaraan gender di lingkup politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Lanjut ke peran tokoh dalam karya sastra. Peran tokoh dalam karya sastra. Tokoh dalam cerita ini memiliki variasi fungsi atau peran mulai dari tokoh utama atau yang disebut dengan tokoh sentral, tokoh protagonis, antagonis, peran pembantu utama atau biasa disebut dengan tokoh andalan, tokoh tidak penting atau tokoh figuran, dan tokoh penggembira yaitu lataran. Selanjutnya, tokoh sentral yaitu tokoh yang mengambil bagian terbesar dalam peristiwa cerita. Jelasnya saja, yaitu tokoh utama atau tokoh sentral suatu fiksi dapat ditentukan paling tidak dengan 3 cara. Ada 3 cara ya teman-teman, yakni yang pertama, tokoh itu yang paling banyak berhubungan dengan makna atau tema. Yang kedua, tokoh itu yang paling terlibat dengan makna atau tema. Dan yang terakhir, ada tokoh itu yang paling banyak memerlukan waktu penceritaan. Pada hal menarik,
bagi pembaca ketika suatu tokoh mengalami terjadinya perkembangan karakter, yaitu karakter yang awalnya dibentuk lemah penulis menyulap karakter tokoh utama menjadi karakter kuat. Penulis menciptakan tokoh pembantu untuk membuat semenarik dan mengembangkan karakter tokoh sentral pada novel ini. Yang pertama, ada contoh, yaitu Alicia adalah tokoh utama dalam novel Alicia. Alicia merupakan gadis desa miskin yang merantau ke kota ikut bersama saudaranya. Karakter Alicia di sini digambarkan pada awal cerita sebagai gadis yang polos dan lugu. Tetapi pada perkembangan tokoh ini, mengulas temuan seorang fotografer porno. Dan contoh yang kedua pada novel ini yaitu perkembangan tokoh Sinclair. Tokoh utama dalam novel Demian adalah Emil Sinclair yang merupakan seorang anak laki-laki hidup di dua kehidupan yang berbeda. Keluarga Sinclair adalah keluarga yang sangat religius, namun di luar keluarganya lingkungan rumahnya adalah lingkungan yang sangat keras sehingga membuat Sinclair menjadi anak yang nakal. Itu semua bisa dikebawakan sedikit. Itu semua bisa kembali lagi ke slide 9. Itu semua ketika Sinclair belum bertemu dengan Max Demian. Demian di sini berperan sebagai teman pertama Sinclair dengan orang yang mengubah kehidupan Sinclair. Dari saya pada judul komparatisme feminis karakter tokoh dalam novel Demian karya Heran Hase dan Alicia, cukup sekian. Dan saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, materi yang sangat luar biasa ya Mbak Lintang ya. Gimana nih teman-teman? Masih semangat tidak? Semangat. Kok ini kembali lagi mati ya kameranya ya? Yuk dinyalain yuk. Biar pemateri kita juga semangat gitu ngasih kita materi ataupun nanti kan nanti ada sesi tanya jawab toh. Tapi untuk sesi tanya jawab kali ini kita akan tunda dulu ya. Kita langsung ke pemateri yang kedua yaitu di Mbak Puput Supriyanti. Sebelum saya serahkan ke Mbak Puput Supriyanti, saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Mbak Puput Supriyanti. Oke, sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari Mbak Puput Supriyanti. Nama Puput Supriyanti, lahir di Pati 2 Juni tahun 2000, merupakan mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas PGRI Semarang, yang memiliki moto hidup, do everything that people believe can do. Dengan membawakan tema reaksi tokoh perempuan dan budaya Islam dalam novel Wanita Berkalung Sorban karya Abidah El-Khaliki. Bagaimana Mbak Puput, apakah sudah siap? Siap, insya Allah. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Puput Supriyanti. Ya, terima kasih Mbak Putri atas panduannya pagi ini. Untuk penampil bisa membagikan PPT saya, tolong.
Ya, terima kasih. Mungkin saya akan di sini juga akan membicarakan tentang feminisme dan itu sudah disampaikan oleh Mbak Ica, tapi saya juga akan itu juga sudah disampaikan oleh Mbak Lintang dan saya di sini akan menyampaikan mungkin dari sudut pandang saya ya. Lanjut. Ya, feminisme di sini menurut Sugi Hastuti merupakan kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, baik itu di tempat kerja, di lingkungan rumah tangga, atau di lingkungan sosial. Feminisme sendiri menurut saya itu teori atau paham yang mempelajari bahwa perempuan memiliki hak setara dengan laki-laki, seperti memperjuangkan hak-hak perempuan. Lanjut. Nah, dalam novel Perempuan Berkalung Sorban karya Akidah El-Khalil, itu di situ ada sistem patriarki. Mungkin yang belum baca novelnya bisa baca. Sistem patriarki sendiri itu merupakan sistem di mana dalam lingkungan sosial menempatkan laki-laki sebagai penguasa yang lebih dominan atau laki-laki memegang kekuasaan, sedangkan perempuan tidak. Sistem patriarki ini merupakan sistem yang menurut saya itu kayak merendahkan kedudukan perempuan, tidak ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nah, novel Perempuan Berkalung Sorban ini menganut sistem patriarki, itu menurut pandangan saya ya. Di mana tokoh perempuan bernama Anissa yang hidup di lingkungan pesantren mengalami ketidakadilan gender. Di dalam pesantren itu sendiri menerapkan aturan bahwa laki-laki harus dihormati dan perempuan harus menghormati laki-laki. Bahkan perempuan tidak boleh atau dilarang melakukan kegiatan seperti laki-laki. Contoh, laki-laki bisa berkuda sedangkan perempuan tidak. Laki-laki harus bekerja sedangkan perempuan tidak boleh bekerja. Lanjut. Ketidakadilan gender. Dalam novel ini, tokoh perempuan bernama Anissa mengalami ketidakadilan gender karena dia menganggap bahwa mengapa laki-laki harus melakukan hal tersebut sedangkan perempuan tidak boleh. Apa yang membedakan itu? Dia menganggap seperti itu. Jadi tokoh perempuan dalam novel Berkalung Sorban ini berjuang untuk melawan sistem patriarki di dalam lingkungan maupun di lingkungan sosial maupun di dalam lingkungan keluarga. Lanjut. Pandangan sistem patriarki menurut budaya Islam atau dalam budaya Islam. Dalam budaya Islam, Islam sendiri mengajarkan kita untuk menghormati perempuan. Bahkan dalam Islam itu ada sebuah kutipan yang mana kutipan tersebut itu surga di bawah telapak kaki ibu. Dari kutipan itu atau dari pendapat itu kita bisa melihat bahwa dalam Islam perempuan itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau harus lebih dihormati daripada laki-laki. Namun bukan berarti laki-laki tidak dihormati. Laki-laki bisa menghormati perempuan dan perempuan bisa menghormati laki-laki. Itu merupakan kesetaraan di antara kedudukan. Nah, dalam lingkungan rumah tangga dan lingkungan sosial, kita harus menyadari hak-hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Sebagai perempuan, kita juga berhak untuk memperjuangkan hak-hak kita dan melaksanakan kewajiban kita. Itu pun sama seperti laki-laki. Laki-laki juga berhak untuk melaksanakan kewajibannya dan melaksanakan hak-haknya. Di sini saya akan sedikit menampilkan sebuah video dari cuplikan film Perempuan Berkalung Sorban. Bisa diperlihatkan tolong penampil.
berikut ini adalah cuplikan dari filmnya. Mungkin yang belum nonton bisa nonton. Ini sepertinya nggak ada suaranya ya, videonya ya. Nah, itu merupakan cuplikan dari filmnya. Bagi yang belum nonton bisa nonton ya. Terima kasih untuk penampil. Di sini dilihat dari cuplikan film tersebut, kita bisa melihat bahwa tokoh Anissa mengalami ketidakadilan gender dan mengalami kekerasan dengan suaminya di lingkungan rumah tangga. Begitu. Jadi dalam novel ini, kajian ini itu mengalami tokoh Anissa mengalami ketidakadilan gender karena sistem patriarki yang begitu kuat, di mana sistem itu menuntut bahwa laki-laki harus dihormati dan perempuan harus menghormati laki-laki tanpa melihat kedudukan perempuan. Gitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, luar biasa sekali Mbak Puput Supriyanti materinya. Nah, untuk selanjutnya nih teman-teman. Selanjutnya sesi yang dinanti-nanti ya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebelumnya saya minta dong ini kameranya dinyalain. Kak, dari tadi nggak pada nyalain kamera ya. Nah, gini dong kelihatan cantiknya, gantengnya. Sebelumnya saya akan membuka termin pertama untuk tanya jawab ya, untuk 3 penanya. Yang mau bertanya dipersilahkan untuk raise hand. Sepertinya udah ada yang raise hand ya, Mbak Nur Adila Mahda. Untuk Mbak Nur Adila Mahda, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Mbak Putri. Saya izin bertanya, sebelumnya saya Nur Adila Mahda Fikihah dari mahasiswa PPSI UPRIS. Izin bertanya untuk pembicara 2 yaitu Mbak Puput Supriyanti. Nah, mengenai materi yang disampaikan tadi, jika dilihat dalam novel tersebut bagaimana tokoh Anissa untuk mempertahankan kedudukannya sebagai kaum perempuan.
Mungkin itu Mbak Putri, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dila untuk pertanyaannya. Kita lanjutkan ya, ini udah ada penanya selanjutnya, ada Mbak Erika Wahidatun. Kepada Mbak Erika Wahidatun dipersilahkan. Saya Erika Wahidatun dari PBSI ingin bertanya kepada pembicara satu, yaitu Mbak Lintang Sartika Dewi. Bagaimana komparatif kedua novel ini? Tolong jelaskan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Erika pertanyaannya untuk penanya materi pertama ya. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Untuk selanjutnya, ini sudah ada yang raise hand lagi nih. Aktif banget ya, Bun. Ini Mbak Ersa Damayanti. Kepada Mbak Ersa Damayanti, disilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya izin bertanya pada pembicara satu. Dari Mbak Lintang Sartika Dewi ya, kalau tidak salah tadi. Saya ingin bertanya, dari novel Demian karya Herman Hesse dan Alicia, mungkin bisa diberikan contoh kutipan serta penjelasan yang membuktikan perkembangan tokoh Alicia itu mempunyai karakter polos dan lugu. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ersa untuk pertanyaannya. Luar biasa sekali. Untuk selanjutnya, kita menunggu narasumber kita untuk menjawab ya, teman-teman. Bagaimana, narasumber mau dijawab langsung atau gimana? Untuk Mbak Puput dan Mbak Lintang. Kita tunggu sebentar ya teman-teman, mungkin narasumber kita sedang mempersiapkan untuk jawabannya. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ersa Damayanti ya. Dengan pertanyaan kutipan serta penjelasan yang membuktikan perkembangan tokoh Alicia dari polos dan lugu. Kutipan pada novel ini yaitu, pada mulanya, Alicia hanyalah gadis kampung yang minim pengetahuan dan sekarat dengan kemiskinan. Ia memberanikan diri merantau ke Batam ikut temannya yang bekerja di salah satu pabrik kancing baju. Dari penjelasan novel ini, pada perkembangan tokohnya, yaitu awal mula karakter Alicia digambarkan sebagai tokoh gadis desa pada umumnya polos dan lugu, yang tidak tahu apa-apa kerasnya dunia di perkotaan. Bisa dipahami, Mbak Irsa? Sepertinya Mbak Irsa sedang terkendala sinyal. Bisa, ya? Terima kasih atas jawabannya untuk apakah suara dengar? Iya, Mbak Ersa sudah terdengar. Iya, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari jadikan referensi untuk kedepannya. Ya, ini sepertinya suara Mbak Ersa sedikit terkendala sinyal ya, teman-teman. Untuk selanjutnya, silakan mau menjawab Mbak Ica, Mbak Lintang atau Mbak Puput terlebih dahulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dila, yaitu dalam novel tersebut bagaimana tokoh Anissa mempertahankan kedudukannya sebagai kaum perempuan. Menurut saya, dalam novel tersebut, tokoh Anissa mempertahankan kedudukannya sebagai perempuan itu dengan cara dia menunjukkan pola pikirnya yang kritis dan kemudian dia melakukan atau melakukan tindakan dengan pola pikirnya tersebut.
Sebagai perempuan, dia menunjukkan bahwa kaum perempuan bukanlah kaum yang lemah di hadapan laki-laki, dan perempuan layak memperjuangkan mimpi mereka. Seperti yang kita lihat sekarang bahwa banyak perempuan yang sudah melaksanakan atau sudah melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Padahal di zaman dulu itu pandangan di masyarakat, terutama orang tua, itu kadang berpikir bahwa ngapain kuliah, lebih baik nikah. Ngapain kuliah tinggi-tinggi jika akhirnya kalian menjadi ibu rumah tangga. Nah, untuk menjadi ibu rumah tangga yang lebih baik atau mampu mendidik anaknya baik, itu juga kita harus berpendidikan. Itu Mbak Dila. Bagaimana Mbak Dila? Apakah bisa dipahami? Atau ada tambahan atau ada pertanyaan kembali? Baik, sudah bisa dipahami. Terima kasih untuk jawabannya. Untuk pembicara 2 sangat jelas. Terima kasih. Berarti tinggal satu pertanyaan ya di termin yang pertama yang belum dijawab. Silahkan Mbak Lintang, pertanyaan untuk Mbak Lintang ya tadi yang satu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Erika ya, tentang komparatif kedua novel ini yang bagaimana. Komparatif kedua novel ini, yang pertama ada novel Alicia. Novel Alicia disajikan penuh dengan kekerasan, kekelaman dunia. Novel ini menjadikan wanita sebagai tokoh wanita taat yang memiliki masa kelam sebelum kembali pada diri sendiri, yang menjadikan dunia sebagai pusat kehidupan. Di akhir cerita, Alicia sebagai tokoh utama kembali pada dirinya dan menjadi pada posisi yang lebih baik lagi. Pada novel kedua, novel Demian, menceritakan kisah Amy Sinclair yang memiliki gejolak fisik dan batin yang membuatnya berpetualang dalam kehidupannya dan hampir jatuh ke dalam jurang yang dalam. Sinclair berhasil melewati itu semua, menemukan Demian, dan menemui takdirnya yang selama ini ia tunggu-tunggu dan selalu bertanya tentang wanita bernama Farueva. Ibu Demian, Eva memberikan pelajaran perspektif kehidupan kepada Demian, orang yang sangat ingin ditemui dan takjub saat Sinclair kecil resepsi Demian. Begitu Mbak Erika. Bagaimana Mbak Erika, apakah bisa dipahami? Iya, terima kasih Mbak Lintang. Saya sudah paham. Baik teman-teman, untuk termin pertama sudah terjawab semua ya pertanyaannya. Untuk selanjutnya masih ada waktu dan saya akan membuka untuk termin kedua 3 penanya lagi ya, gitu. Yang mau bertanya silahkan untuk raise hand dan menyalakan kamera. Ini sudah ada yang raise hand, ada Mbak Maulina Hima. Mbak Maulina Hima, disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Putfi. Saya izin bertanya untuk pembicara kedua yaitu Mbak Puput. Bagaimana perempuan bisa memperjuangkan hak-haknya dalam kehidupan sosial? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Maulina untuk pertanyaannya. Pertanyaannya yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya ini sudah ada yang raise hand kembali ya. Luar biasa sekali ini aktifnya. Silakan untuk Mbak Nur Asya untuk menyalakan mikrofon dan kameranya ya Mbak. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada narasumber 2, yaitu Mbak Puput. Pertanyaannya adalah, dalam novel tersebut, bagaimana mengubah pandangan masyarakat tentang kedudukan perempuan? Terima kasih. Sama-sama Mbak Sia, untuk 2 penanya sudah terlampaui. Ini selanjutnya ada lagi yang sudah raise hand ya. Untuk
Mbak Ika Sofia, disilakan untuk menyalakan mikrofon ya, Mbak Ika Sofia. Oke, Mbak Putri, terima kasih untuk moderatornya. Jadi saya sendiri ingin bertanya kepada pemateri 1 ya, tadi ada Mbak Lintang. Jadi di sini pertanyaannya tadi terkait materi yang dibawakan itu kan ada komparatisme, feminisme karakter tokoh dalam novel Demian karya Hermann Hesse dan Alicia. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan sendiri itu kutipannya itu yang mana dan jelaskan bahwa tokoh Sinclair ini bertemu dengan Max Demian lalu mengubah jalan hidupnya Sinclair ini yang berantakan. Begitu. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Lintang di manakah kutipannya dan bagaimanakah tokoh tersebut. Terima kasih. Sekian Mbak Putri. Iya, sama-sama Mbak Ika. Untuk selanjutnya disilakan untuk Mbak Puput atau Mbak Lintang menjawab pertanyaan dari penanya kita yang sangat luar biasa sekali pertanyaannya. Sebelum pemateri menjawab pertanyaan, minta tolong untuk dinyalakan dulu dong ini kameranya biar terlihat cantik-cantik dan gantengnya. Soalnya ini kosongan saya lihat. Nah, gini dong enak. Tapi ini belum semuanya ya. Untuk selanjutnya silakan Mbak Puput atau Mbak Lintang menjawab pertanyaan dari penanya kita. Terima kasih Mbak Putri. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Maulina. Bagaimana perempuan memperjuangkan hak-haknya dalam kehidupan sosial? Menurut saya, perempuan memperjuangkan hak-haknya dalam kehidupan sosial itu, perempuan memiliki hak yang sama dalam pekerjaan, pendidikan, kesehatan. Contohnya di dalam bidang pekerjaan, perempuan juga berhak untuk bekerja dan berhak untuk bekerja dan berhak untuk mengembangkan kemampuannya, mengejar cita-citanya. Begitu. Sedangkan di dalam pendidikan, seperti yang sudah kita lihat, salah satu tokoh perjuangan perempuan R.A. Kartini menjadi contoh kita bahwa perempuan harus memiliki pendidikan. Perempuan harus memiliki pemikiran yang luas. Dengan begitu, perempuan bisa menyadari kedudukannya, bahwa dia berhak dan layak untuk mendapatkan pendidikan. Begitu. Sedangkan di bidang kesehatan, perempuan juga berhak untuk mendapatkan jaminan kesehatan apabila dia sedang melahirkan atau sedang mendapatkan masalah yang lain di bidang tersebut. Begitu. Itu Mbak Maulina. Jadi di sini yang bagaimana perempuan memperjuangkan hak-haknya dalam kehidupan. Dia mengembangkan kemampuannya. Begitu. Bagaimana Mbak Maulina, bisa dipahami pertanyaannya? Jawabannya. Mohon maaf. Terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Maulina. Untuk selanjutnya Mbak Puput lagi atau Mbak Lintang yang mau menjawab pertanyaan? Saya Mbak. Oke, baik. Silakan Mbak. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ika Sofiarani yang bertanya kutipan mana dan jelaskan bahwa tokoh Sinclair ini bertemu dengan Max Demian lalu mengubah jalan hidupnya Sinclair yang berantakan. Perkembangan karakter tokoh Sinclair yang bertemu dengan Max Demian yaitu kembalinya kepada persepsi Frau Eva pada kutipan. Kemudian aku melirik ke bawah di bawah lukisan burung tersebut. Di dalam pintu masuk yang kiri telah terbuka. Berdiri seorang perempuan jangkung di dalam balutan gaun berwarna gelap. Lebih jelasnya yaitu setelah sekian menunggu, gejolak fisik dan batin yang membuat Sinclair melenceng dari arah yang telah diajarkan Demian dulu,
Kini ia telah menemukan jalannya kembali dengan bertemu Demian dan orang yang mengajarkan perspektif Demian selama ini. Frau Eva, ibu dari Demian sekaligus wanita yang berada dalam mimpi dan lukisan Sinclair selama ini. Begitu Mbak Ika, dari saya. Bagaimana Mbak Ika, apakah bisa dipahami atau ada sanggahan atau ada pertanyaan kembali? Sudah Mbak Putri, sebelumnya terima kasih buat Mbak Lintang atas jawabannya dan saya lebih paham. Terima kasih Mbak Lintang. Sama-sama Mbak Ika. Nah, selanjutnya untuk satu pertanyaan lagi, disilakan untuk Mbak Puput menjawab pertanyaan. Untuk pertanyaan dari Mbak Nur Astia, bagaimana mengubah pandangan masyarakat tentang kedudukan perempuan? Menurut saya kita tidak bisa mengubah pandangan masyarakat karena tidak semua orang itu menerima pemikiran kita. Karena setiap orang juga memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Kita sebagai perempuan sendiri yang harus menyadari kedudukan kita. Kita perlu mengembangkan pola pikir kita dan kita perlu memperluas pandangan kita. Dengan itu kita mungkin dengan begitu kita akan menyadari kedudukan kita sebagai perempuan. Dan dengan itu semua mungkin kita tidak bisa mengubah dunia seperti yang kita pikirkan. Namun setidaknya kita bisa mengubah kedudukan kita sebagai perempuan. Dan untuk hak-hak perempuan dan kewajiban perempuan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan berhak untuk mendapatkan pendidikan sama seperti laki-laki yang berhak mendapatkan pendidikan. Perempuan juga berhak untuk bekerja sama seperti laki-laki yang berhak untuk bekerja. Hal itu yang merupakan kedudukan perempuan. Begitu Mbak. Bagaimana Mbak Nur Aslia, apakah sudah bisa diterima jawabannya? Sepertinya Mbak. Sepertinya bagaimana Mbak Nur Aslia, apakah bisa diterima jawabannya? Terima kasih. Sepertinya Mbak Nur Aslia sedang terkendala sinyal ya teman-teman. Ini masih ada yang mau bertanya, tapi ini waktunya udah mau selesai dan ini sudah mepet. Jadi akan saya lanjutkan saja ya teman-teman, dan untuk penanya yang belum bisa bertanya, mohon maaf. Mungkin di lain waktu kita bisa berjumpa kembali dan kita bisa kembali sharing-sharing atau tanya jawab seperti ini kembali ya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan simpulan pada materi yang telah disampaikan kedua narasumber kita, yaitu analisis novel Demian dan Alicia memiliki persamaan di mana motivasi tokoh utama untuk merubah karakter didukung dengan adanya tokoh pendukung seorang wanita. Perbedaan dari kedua novel, perkembangan tokoh utama dan novel Alicia atas kesadaran diri sendiri atau adanya suatu hidayah sampai kepada tokoh utama. Dan novel perempuan berkalung sorban karya Abida El-Halik menceritakan perjuangan seorang perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya. Novel tersebut memberikan pesan bahwa perempuan sepatutnya mendapatkan hak yang pantas dan berhak untuk mengembangkan kemampuan agar berkompeten dan mampu bersaing dalam dunia. Baik, dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Mbak Eka Desi Oktaviani selaku. Terima kasih Mbak Putri. Baik, acara yang terakhir yaitu penutup
Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara webinar sastra hingga acara selesai. Dan saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam bertutur. Segenap tamu undangan diperkenalkan meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Pipit, apakah ada yang ingin disampaikan kepada kelompok 2 Ibu Pipit? Karena acara webinar ini sudah selesai dari kelompok 2.
Baik, saya mewakili dari penanggung jawab. Untuk selanjutnya, waktu saya perkenankan kepada Bu Pipit. Terima kasih. Selamat pagi, Bu Pipit. Ya, Mbak. Sudah selesai ya? Sampun, Ibu. Mohon maaf ya Bu Pipit, ini karena situasi di kampus 4, jadi akhirnya Bu Pipit melanglang buana kemana-mana. Halo semuanya, teman-teman, ini yang hadir sekitar 24 mahasiswa. Ini semua kelompoknya hadir ya? Alhamdulillah hadir, Ibu. Oke. Kalau boleh memberikan masukan begitu ya secara keseluruhan, yang pastinya sudah dipersiapkan hanya ini kaitannya dengan jam terbang, mungkin begitu ya, jam terbang. Jadi kalau Bu Pipit sampaikan belum maksimal kekuatan kalian keluarkan sepertinya begitu. Jadi ibaratnya pendekar ki aji-aji yang diberikan guru itu belum dimaksimalkan, jadi masih dengan menggunakan kekuatan apa adanya istilahnya begitu. Kalau dilihat dari waktunya, pelaksanaannya tadi dimulai pukul berapa? Pukul 9, Ibu. 9 ya. Ini pukul berapa? 10. 10.19. Berarti kira-kira sesuai dengan susunan acara, sesuai dengan susunan acaranya sudah sesuai belum?
Belum, Ibu. Ya istilahnya masih ada waktu-waktu yang belum maksimal, intinya begitu ya. Oke, jadi dalam waktu ini baru sekitar 1 jam lebih 10 atau 15 menit, betul ya? Oke, berarti setiap kita menyelenggarakan acara, waktunya justru tersisa banyak itu untuk kita ketika refleksi, evaluasi apa yang harus kita yang bisa kita simpulkan. Kira-kira apa? Teman-teman yang satu kelompok 2. Coba silahkan sampaikan. Kira-kira kalau Bu Bibit sambil cek yang dikirimkan ya di kelompok 2 itu kan sampai dengan pukul 11.50 harusnya, ya kan? Ternyata yang terjadi ini baru pukul 10.21. Masih ada waktu berapa? Tersisa berapa? 1 jam? Ya tidak? Di susunan acaranya itu selesai pukul 11.50. Ternyata selesai pukul 10.20 ya, kira-kira begitu. Berarti masih ada waktu 1,5 jam. Kira-kira 1,5 jam itu lama atau tidak, Mbak Putri? Lama, Ibu. Nah iya, terus kira-kira, nah yuk kita refleksi saja ya. Dalam arti nggak apa-apa ini, jadi semua pasti sudah dipersiapkan, hanya memang jam terbangnya belum. Kemudian kalau boleh Bu Bibit sampaikan, kedua narasumber ini ya karena ini memang kita persiapkannya mepet atau setidaknya mungkin dari sisi pengayaan diri istilahnya begitu ya, sebagai seorang narasumber memaparkan segala sesuatunya masih belum itu tadi jam terbangnya belum tinggi. Jadi maaf ketika Bu Bibit tadi menikmati paparannya, apa yang terjadi, terkesannya bagaimana kira-kira? Mbak Ersa, coba Mbak Ersa di kelompok lain ya? Ya Ibu, saya di kelompok Kira-kira 1. kesannya untuk kelompok 2 apa? Bagaimana Mbak Ersa ketika pemaparan penyajian materi tadi? Mungkin kalau menurut saya pribadi, untuk penyajiannya materi itu terlalu cepat, Ibu. Terkesan seperti presentasi, Ibu. Ya, seperti presentasi dan membaca semuanya. Ya, istilahnya belum menguasai materi. Mungkin itu Mbak Putri dan teman-teman, Mbak Eka. Yang luar biasa itu ketika masuk pada seremonialnya bagus. Bagusnya di mana? Karena memang peran-peran yang ditunjuk itu peran-peran yang memang benar-benar mungkin sudah latihan ya. Dalam hal ini Bu Bibit memberikan apresiasi pada Mbak Apriana Tebay ya sebagai ketua panitia, simple gitu ya, sederhana karena yang namanya laporan. Nah, nanti kaitannya dengan hal-hal teknis itu. Untuk seremonialnya tadi udah bagus, pembawa acaranya juga bagus. Kemudian hanya mungkin tadi ketua sastra ketua sastra ini mau rada mungkin grogi juga. Bu Bibit yakin ada hal-hal itu yang membuat sempat mengharap lali. Padahal tugas dia selain memberikan sambutan juga membuka acara. Kan begitu. Meh wae lali gitu ya. Tapi mungkin kurang luwes saja, tapi apa yang disampaikannya juga sudah bagus. Nah, masuk ke sesi penting seharusnya tadi memang gini ya. Tidak bisa dipungkiri ketika kita masuk pada sebuah forum, sedahsyat apapun yang disampaikan, itu mengakibatkan atau menimbulkan 2 hal. Bisa jadi orang yang mendengarkan itu terpesona, saking mudenge, tidak ada hal yang ditanyakan. Yang kedua, karena memang saking dahsyatnya, jadi banyak hal yang akhirnya membuat orang menarik untuk bertanya.
mampu memantik orang untuk bertanya. Lah maaf tadi kaitannya dengan, nah ini mungkin masukan untuk kelompok yang lain. Besok ada 2 kelompok ya, besok pagi ada 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 3 ya Mbak Ersa ya. Iya Ibu. Nah, dan besok tanggal 30 ada kelompok 4 ya Mbak Dila ya Mbak. Maksudnya gitu. Jadi memang pentingnya nanti kalau sudah masuk ke webinar, tidak lain tidak bukan adalah pemaparan materi oleh narasumber. Ini kan kebetulan untuk kelompok 2 ini narasumbernya 2, Mbak Puput, Mbak Lintang, dan Mbak Puput, Mbak Lintang itu kan tadi menyampaikannya juga betul yang disampaikan Mbak Ersa tadi. Mungkin satu lagi dari kelompok 1. Siapa yang dari kelompok 1? Siapa yang dari kelompok 1? Ada tidak yang dari kelompok 1 ini? Mungkin boleh menyampaikan pendapatnya, kesannya terhadap penampilan kelompok 2. Mbak Farah, kelompok berapa Mbak Farah? Farhatun Azahro Salsabila ini kelompok berapa? Kelompok 4 Ibu. Oh, kelompok 4 boleh lah. Kalau tadi Mbak Ersa kelompok 3 ya. Mbak Ersa kelompok? Saya kelompok 1 Ibu. Oh, kelompok saya 1 kelompok sudah 1. kelompok 1. Ya, saya kelompok 4. Mbak Farah, silakan Mbak Farah. Kalau Mbak Farah memberikan masukan mungkin ya, masukan untuk kelompok 2 ini bagaimana? Bu Wiwit tanya dulu sambil Mbak Farah menyiapkan pertanyaan atau kesannya. Ini teman-teman kelompok 2 berada di mana ini? Di rumah masing-masing di masalahnya ada Riza, Mbak Putri. Ini kalian di mana ini? Ini di rumahnya Mbak Lintang, Ibu. Oh, di rumahnya Mbak Lintang. Eka juga di rumahnya Mbak Lintang. Iya, Ibu, ini juga di rumahnya Mbak Lintang, soalnya Mbak Vivian juga. Mbak Lintang rumahnya di mana? Di Pati, Bu. Loh, kalian dekat di Pati semuanya toh? Iya, Pati semua, Bu. Kebetulan orang Pati semua, termasuk Imran juga orang Pati. Nggih, Bu. Habib juga, Bu. Ini kelompok Pati Ibu. Oh, kelompok Pati ya. Jadi di Pati semuanya di rumahnya Mbak Lintang ngono ya. Pantesan ku si Eka mbek nyamuk gimana sarapan opo. Ya, oke. Ya, berarti inilah ya maksudnya Anda blended ya. Ini penyelenggaraannya sebenarnya dikondisikan blended ya, karena bagaimanapun juga ada orang yang berkumpul di satu tempat untuk menyiapkan. Entah itu dibuat mini studio atau tidak, paling tidak Anda sebagai panitia sudah bertanggung jawab menyiapkan segala hal di satu tempat agar bisa mengontrol, kan begitu ya Mbak Putri dan teman-teman ya, Mbak Eka Desi, Mbak Lintang, Mbak Puput. Hanya mungkin itu secara keseluruhan sudah disiapkan, hanya memang jam terbangnya belum maksimal, belum tinggi, maklum ya, karena memang masih belajar, tahap belajar. Yang terpenting lagi adalah masukan untuk kelompok-kelompok yang lain, paparannya itu, bahkan yang sudah jago saja memaparkan sesuatu, waktunya harus bisa dipantik lagi. Nah, ini peran moderator sangat penting. Nah, dalam hal ini peran moderator Mbak Putri yang menghidupkan acara, menghidupkan jalannya diskusi, itu perannya paling banyak, paling penting, begitu ya Mbak Putri. Seandainya tadi kira-kira bisa tidak kalau umpamanya agak menarik, ya semacam sambil dikondisikan saja kelompok 2 ini, umpamanya bagi penanya yang beruntung nanti akan mendapatkan istilahnya, Pak ini juga teman-teman sendiri toh, ada reward gitu ta, ada mungkin hadiah, bisa berupa apapun, bisa berupa kuota, bisa berupa apapun, begitu nggih? Oke. Bu. Mbak Farah tadi yang minta untuk memberikan masukan, silakan Mbak Farah. Mbak Farah. Oh malah hilang, Farahnya hilang. Ya, kelompok lain selain tadi Mbak Ersa ada kelompok 1, kelompok 3 mana kelompok 3? Mbak Dila?
Oh, Maulina itu tanda apa? Angkat tangan apa Mbak Maulina? Tadi Mbak Maulina tanya ya. Oke. Tidak ada lagi yang mau menyampaikan. Mbak Dila, mungkin Mbak Dila masukkan untuk kelompok 2 apa Mbak Dila? Oh iya Bu, saya perwakilan dari kelompok 3. Ya mungkin kurang lebih mengenai materinya ya Bu. Siapkan lagi, tidak hanya melalui PPT itu mungkin Bu. Ya, jadi memang latihannya harus lebih maksimal sih ya Mbak Dila ya. Sama seperti yang Bu Pit sampaikan tadi berarti ya, mayoritas sudah bagus, hanya memang kita melihatnya atau menyaksikannya untuk yang pemaparan materinya masih harus lebih menguasai lah, intinya begitu ya. Oke, mungkin itu masukan dari Bu Pipit. Sudah ada rekamannya, nanti rekamannya kalau sudah selesai bisa diunggah di drive atau nanti bisa dicantolkan di grup. Mungkin itu nggih. Masukan dari Bu Pipit itu saja. Semangat kelompok 2 sudah sangat kelihatan kok kalau bekerja keras, intinya begitu. Hanya memang jam terbang, intinya begitu. Ya, sukses semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pipit atas masukannya. Warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Terima kasih. Ya, ini berarti boleh langsung meninggalkan. Nanti kita kalau masih ada hal-hal yang disampaikan nanti kita masuk di grup ya. Sambil besok ya Mbak Dila ya. Kabar-kabar untuk persiapan besok ya Mbak Dila. Baik Ibu. Oke, Bu Wit izin live. Oke Ibu.